Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Ekonomi bersama saya Kristi Nur Alia, dosen FEB UIN Raden Mas Said, Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi materi diferensial fungsi sederhana, yakni elastisitas harga permintaan. Nah, penerapan kalkulus diferensial dalam dunia ekonomi itu sangat beragam. Kalkulus diferensial fungsi dengan satu variabel berguna untuk menentukan nilai-nilai marginal dari suatu fungsi, yakni tingkat perubahan dari variabel terikat karena adanya perubahan dari variabel bebasnya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah elastisitas harga permintaan. Nah, setelah mempelajari materi elastisitas harga permintaan, nanti diharapkan kalian mampu untuk yang pertama memahami definisi elastisitas harga permintaan, yang kedua adalah menghitung nilai koefisien elastisitas permintaan, dan yang ketiga adalah memahami arti nilai koefisien elastisitas permintaan. Oke, kita masuk ke dalam elastisitas harga permintaan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan itu? Elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand adalah sebuah konsep ekonomi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh jumlah barang yang diminta terhadap harga suatu barang. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas mengenai fungsi permintaan, di mana fungsi permintaan itu adalah menyatakan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dengan beberapa variabel yang mempengaruhinya dalam suatu periode waktu tertentu. Salah satu variabel yang sangat mempengaruhi dari fungsi permintaan adalah fungsi harga. Oke, dan ditulis secara matematis QDX sama dengan FBX. Nah, sedangkan elastisitas harga permintaan secara matematis itu adalah perubahan prosentase jumlah yang diminta konsumen, perubahan prosentase jumlah barang yang diminta konsumen dibagi dengan perubahan prosentase dari harga barang itu sendiri. Ya, disimbolkan dengan E atau elastisitas. E dx adalah sama dengan perubahan prosentase jumlah permintaan barang X dibagi perubahan prosentase harga barang X. Nah, rasio perubahan prosentase di atas jika diuraikan kembali secara matematis, maka akan diperoleh rumus elastisitas harga permintaan sebagai berikut. ED atau elastisitas demand atau permintaan sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P, atau ED sama dengan delta Q per Q dikali P per delta P, di mana P adalah harga barang yang diminta, Q adalah jumlah barang yang diminta, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta, sedangkan delta P adalah perubahan harga barang yang diminta. Diingat-ingat, ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Itu adalah rumus untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Nah, elastisitas dengan rumus tersebut itu dinamakan elastisitas harga busur. Lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh. Suatu barang X jika harganya Rp4.000, maka permintaannya sebesar 10 unit. Setelah harga barang tersebut turun menjadi Rp3.000, maka jumlah permintaannya akan naik menjadi 15 unit. Tentukan elastisitas harga permintaannya. Nah, kita ketahui bahwasanya P1 itu adalah harga barang mula-mula yaitu 4.000, dan Q1 adalah jumlah barang yang diminta mula-mula yaitu 10. P2 sama dengan 3.000 dan Q2 sama dengan 15. Nah, berdasarkan rumus elastisitas permintaan yakni delta Q per delta P dikali P per Q, maka ED sama dengan 15 dikurangi 10 karena delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta, jadi 15 dikurangi 10, sedangkan delta P adalah perubahan harga yang diminta, yakni P2 dikurangi P1, 3.000 dikurangi 4.000 dikali P per Q, 4.000 per 10. P adalah harga barang mula-mula.
Dan ED sama dengan 5 per min 1000 dikali 4000 per 10. Kita dapatkan hasil elastisitasnya adalah negatif 2. Tetapi apabila perubahan harga yang terjadi P2 dikurangi P1 itu sangat kecil sekali sampai delta P mendekati 0, maka berdasarkan aturan diferensial yang sudah kita pelajari dalam video sebelumnya, delta Q per delta P itu akan berubah menjadi dQ per dP. Karena apa? Karena delta Q per delta P akan berubah menjadi delta Q per delta P dengan limit delta P mendekati 0, yakni dQ per dP. Sehingga rumus elastisitas yang tadi akan berubah menjadi ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana P itu adalah harga barang yang diminta, Q adalah jumlah permintaan barang, delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta, dan delta P adalah perubahan harga yang diminta. Nah, itu akan berubah menjadi ED sama dengan dQ per dP kali P per Q. Karena apa? Karena perubahan harganya itu sangat kecil sekali sampai mendekati 0. Maka digunakan limit. Nah, setelah menghitung elastisitas harga tersebut, bagaimana representasinya dalam ekonomi? Nah, kita masuk ke nilai koefisien elastisitas. Nah, koefisien elastisitas itu menunjukkan besar kecilnya pengaruh perubahan tingkat harga terhadap perubahan tingkat permintaan barang. Nah, kita lihat pada grafik kurva permintaan di samping ini. Oke? Kalian lihat bahwasanya ada kurva permintaan dengan P1, P2, Q1, dan Q2. Nah, umumnya elastisitas harga permintaan di setiap titik pada kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah akan berbeda-beda nilainya. Nilai koefisiennya akan berbeda-beda. Dan nilainya akan negatif. Karena apa? Karena kurva permintaan bergradien negatif. Maka nilai elastisitasnya juga akan negatif. Tetapi dalam mengukur koefisien elastisitas harga permintaan suatu barang, biasanya diambil nilai mutlaknya ataupun absolute value-nya. Sehingga nilai koefisien elastisitas yang paling kecil adalah 0 dan yang paling besar adalah tak hingga. Oke, jadi untuk menghitung nilai koefisien elastisitas jangan lupa untuk menghitung nilai mutlaknya. Nah, berdasarkan nilai mutlak dari koefisien elastisitas tersebut, maka elastisitas harga permintaan dapat dibagi menjadi 5 macam. Yakni yang pertama, jika nilai mutlak dari koefisien elastisitasnya kurang dari 1 atau ED kurang dari 1, maka permintaan akan bersifat inelastis. Artinya apa? Artinya perubahan harga sebesar 1% akan menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta itu kurang dari 1%. Nah, pada jenis elastisitas ini, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya, meskipun harga naik ataupun turun, masyarakat akan tetap membelinya. Barang yang permintaannya bersifat inelastis tersebut, contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti ataupun substitusi. Nah, yang kedua, jika ED sama dengan 1, maka permintaan bersifat elastic unit atau unitary. Nah, jika nilai koefisiennya sama dengan 1, maka permintaannya bersifat elastis unit. Nah, elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% itu menyebabkan perubahan jumlah permintaan juga sebesar 1%. Nah, contohnya kita lihat dalam grafik, delta Q akan sama dengan delta P, sehingga ED sama dengan 1. Contoh barang-barang yang memenuhi koefisien elastisitas sama dengan 1 adalah kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga, jika nilai koefisien elastisitas lebih dari 1, maka permintaan bersifat elastis. Artinya apa? Artinya perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta itu lebih dari 1%. Nah, kita lihat di grafiknya.
bahwasanya delta Q itu akan lebih besar daripada delta P, sehingga ED atau koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Nah, hal ini berarti konsumen peka terhadap perubahan harga barang. Contoh barang-barang yang bersifat elastis itu contohnya adalah barang mewah dan barang-barang yang mempunyai substitusi. Nah, yang keempat adalah jika nilai koefisien elastisitas permintaan itu sama dengan 0, maka permintaan bersifat inelastis sempurna atau permintaan dengan elastisitas 0. Adalah keadaan di mana perubahan harga sama sekali tidak mempengaruhi jumlah permintaan. Kita lihat di grafiknya. Maka grafik tersebut, kurva tersebut akan sejajar dengan sumbu P atau sumbu Y. Nah, contohnya adalah untuk barang yang sangat penting sekali, kebutuhan yang sangat pokok, berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Lah, kurva untuk jenis elastisitas ini akan berbentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu P. Contohnya adalah bahan yang sangat pokok, air minum ataupun udara. Nah, yang terakhir adalah jika nilai koefisien elastisitas itu tak hingga, maka permintaan bersifat elastis sempurna. Pada harga tertentu, kita lihat di grafiknya ya, pada harga tertentu jumlah barang yang diminta konsumen itu mencapai tak terhingga, ataupun berapapun persediaan barang atau jasa yang ada akan habis diminta oleh konsumen. Contohnya adalah bahan bakar minyak. Nah, ini untuk menentukan koefisien elastisitas, contoh soalnya, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan Q sama dengan 100 min 2P. Ditanya, berapakah nilai elastisitas permintaannya di tingkat harga P sama dengan 40, P sama dengan 20, dan P sama dengan 25. Nah, jika P sama dengan 40, maka Q sama dengan 100 min 2 dikali 40. Q bisa kita hitung, Q sama dengan 20. Lalu dQ per dP atau derivatifnya. Berapa derivatif Q terhadap P? Yakni min 2. Karena Q sama dengan 100 min 2P. Lalu elastisitas harga permintaan dapat dihitung dengan rumus dQ per dP dikali P per Q. Kita tinggal mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada. dQ per dP sama dengan negatif 2, P sama dengan 40, dan Q sama dengan 20. Maka akan didapat negatif 4. Dan harga mutlak negatif 4 sama dengan 4. Maka permintaan terhadap barang jika harga tersebut 40, permintaannya bersifat elastis. Jika P sama dengan 20, maka berapa nilai koefisien elastisitasnya? Kita lihat, jika P sama dengan 20, maka Q sama dengan 10 dikurangi 2 kali P sama dengan 20, ya kan? Maka Q didapatkan Q sama dengan 60. dQ per dP sama dengan negatif 2, sama seperti yang tadi. Maka koefisien nilai elastisitas harga permintaan sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Yakni negatif 2 dikali 20 per 60 sama dengan min 2 per 3. Diambil harga mutlaknya sama dengan 2 per 3. Maka permintaannya bersifat elastis pada saat harganya sama dengan Rp20. Nah, jika P sama dengan 25, bagaimana elastisitasnya? Nah, jika P sama dengan 25, maka Q sama dengan 100 min 2 dikali 25. Kita dapatkan hasil Q sama dengan 50. Lalu dQ per dP berapa? dQ per dP sama min 2. Lalu elastisitas harga permintaannya ED sama dengan dQ per dP dikali P per Q sama dengan min 2 dikali 25 per 50 sama dengan min 1, diambil nilai mutlaknya sama dengan 1. Maka permintaan pada saat P sama dengan 25 adalah sifatnya uniter. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari elastisitas harga permintaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.